Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Rahmat. Nah, hari ini Pak David akan membahas latihan soal. Latihan soal ini untuk mendukung kalian dalam mengerjakan PTS yang akan insya Allah dilaksanakan tanggal 27. Ya. Soalnya seperti apa ini soalnya? Kemarin di kelas sudah ada sebagian kelas yang Pak David ajak membahas ini. Bagi kalian yang belum paham, nanti bisa belajar di sini. Ini sudah kalian Pak David dikasih jawabannya ya, nanti bisa belajar. Jadi baca soalnya sendiri. Ini jawabannya sudah di itu juga. Alat untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering. Cluenya di sini ada teknik kering. Jawabannya adalah pensil. Kalau cat air, dia menggunakan air basah yang media basah. Ini juga media basah, tinta, cat poster. Nah, jawabannya yang C, pensil. Berikutnya, bernyanyi satu suara yang dilakukan oleh kelompok dinamakan satu suara. Cluenya ini. Kalau nyanyi bareng-bareng dengan kelompoknya, dia menggunakan satu nada. Berarti teknik itu dinamakan teknik unisono. Nyanyi bareng-bareng dengan menggunakan satu nada. Kalau yang trio itu 3, solo 1, paduan suara lebih dari 2. Paduan suara ini suaranya bisa dipecah SATP, sopran, alto, tenor, dan bass. Nomor berikutnya, pensil untuk menggambar ilustrasi adalah pensil kode 2B. B di sini di pensil itu adalah bold tebal ya. Kode 2B berarti ini tebal, lunak, lembut juga. Kalau kode B cuma bold aja ya. HB itu H itu hard, ini hard, keras. Ini setengah keras, lembut. Selanjutnya jawabannya berarti D. Maaf ini kok mati musiknya, maaf ya, biar ada backsoundnya. Yang bukan merupakan ciri-ciri lagu daerah adalah yang bukan ini nih. Liriknya sederhana, ya. Teks sifat regional menyeluruh, ya. Teks diturunkan dari generasi ke generasi, ya. Ini secara tradisi oral ya. Kemudian yang D, sang penciptanya dikenal. Padahal pencipta lagu daerah itu tidak diketahui siapa penemunya. Misalnya lagu Ilir-Ilir atau Gundul-Gundul Pacul, Jublak-Jublak Suwung dari Jawa Tengah aja, itu tidak diketahui penciptanya siapa. Berarti jawabannya sesuai dengan soal yang dibuat adalah D, sang pencipta dikenal. Yang harus diberikan dalam finishing gambar. Kalau kalian mengerjakan suatu gambaran dan itu sudah selesai, tinggal finishing kali ini nih, berarti tahap berikutnya yang terakhir adalah kerapian dan kebersihan. Kalau sketsa enggak ya, sketsa itu setelah kita tahu konsep awalnya seperti apa baru kita sketsa. Kalau komposisi bukan, kecantikan ya. Lagu daerah tradisional Minang didominasi dengan iringan musik Minang, musik saluang dan rebab. Minang ya, Minang itu Sumatera Utara. Kalau gambus ya, ini ya origin tunggal dan sebagainya. Piano ini unison, apa ya, sifatnya universal, menyeluruh, musik saluang dan rebab. Terlalu besarnya. Kewajaran penampakan sebuah gambar yang jauh kesannya terlihat jauh dan yang dekat kesannya terlihat dekat dinamakan, jawabannya perspektif.
Kalau kalian menggambar itu yang jauh itu kesannya seperti terlihat jauh. Misalnya biasanya kalau SD kan menggambar pemandangan alam, pegunungan, katakanlah pegunungan, itu kalian menggambar pegunungan, kemudian area persawahan, ada jalan, ya, ada jalan, kemudian ada pohon-pohon di pinggir jalan. Nah itu kan jalannya semakin jauh, semakin mengecil gitu ya. Itu dia pengen mengeluarkan ini perspektif yang jauh, terlihatnya terlihat jauh, kesannya juga dekat. Semakin dekat gambaran dengan yang melihat itu berarti gambarannya semakin besar. Itu juga sebaliknya, kalau gambarannya semakin kecil berarti itu kesannya agak jauh gambarannya ya. Lanjut, lagu Sipatokaan adalah lagu daerah dari Sulawesi Selatan. Ada yang tahu lagu Sipatokaan? Nanti bisa dilihat di YouTube. Berikutnya, tujuan membuat berbagai arah dan bentuk garis dalam menggambar adalah supaya gambar tampak bagus? Enggak. Jawabannya yang B, agar tangan lentur dalam menggambar. Ini loh, berbagai arah dan garis. Jadi biar tangan kalian lentur itu ya sebelum menggambar ya, nyoret kanan, nyoret kiri, atas, bawah. Itu tujuannya supaya apa? Agar tangan lentur dalam menggambar. Lanjut, lagu daerah dari Aceh adalah Bungong Jumpa. Bungong Jumpa. Nah, Bungong Jumpa. Dalam menggambar bentuk manusia diawali dengan membuat, jawabannya stick figure. Sosok dulu, di sketsa dulu. Kepala ya kayak dibikin plus dulu, kemudian lingkaran, badannya juga dibikin plus, kemudian kalau enggak ya di persegi panjang, kaki juga. Itu stick figurnya seperti apa ya, mendekati sketsa. Kalau bagian kepala dulu ya kebanyakan juga seperti itu, tapi yang sesuai dengan struktur menggambar yang baik dan benar, yang pertama itu diawali dengan membuat stick figure ya. Yang dua ini enggak ya. Dalam bernyanyi nada tinggi, penyanyi menggunakan pernafasan nada, pernafasan dada. Makanya nada tinggi itu kan susah dijangkau nadanya. Makanya dia menggunakan nada yang paling atas, pernafasan dada. Pernafasan itu ada 3, diafragma, perut, dan dada. Diafragma itu untuk mengontrol udaranya enak, bisa teratur. Kalau perut itu memang powernya kuat, cuma dia kadang kalau untuk mengatur intensitas udara yang keluar itu memang agak sedikit bisa ada yang lirih, ada yang kenceng suaranya, itu kita kesusahan. Tapi kalau untuk dalam bernyanyi nada tinggi, penyanyi menggunakan pernafasan, jawabannya dada. Pernafasan dada. Contoh tarian pencak, ini tari sewah. Jawabannya tari sewah ya. Gerakan indah yang diciptakan dengan imajinasi melalui raga tubuh yang diiringi musik untuk pertunjukan dinamakan, cluenya ini nih, gerakan indah. Melalui raga tubuh. Jawabannya tari. Kalau kita pelajarannya PJOK ya bisa ke ini. Kita ranahnya ke pelajaran kesenian ya berarti ke tari. Tari tradisional Ambe-Ambe adalah tarian tradisional dari daerah Oto Anau. Kemudian hasil karya seni rupa yang indah, ini bukan iridah ya, ganti dulu.
Yang indah dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah seni terapan. Misalnya kalian membuat lemari, bapak kalian bikin lemari atau beli lemari, beli meja, kursi, berarti itu kan hasil karya seni yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namanya terapan, seni yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kalau untuk mengejar estetika, mengejar keindahan, dia masuknya ke ranah ini nih, seni murni. Ya. Seni rupa itu hanya dua kok, seni murni dan terapan. Ada lagi satu kriya, tapi kriya kita nggak usah bahas. Nanti jawabannya seni terapan. Lanjut, properti tari piring adalah properti tari piring, ya pasti piring ya. Alatnya ya talempong, alat untuk mengiringi lagunya talempong. Hasil susunan dari suatu aturan yang diulang-ulang. Jawabannya pola. Ini sering terjadi pada kalau kita menggambar ragam hias atau kita menarikan sebuah bentuk tarian yang diulang-ulang gerakannya, itu pola. Bermain musik dengan apa itu? Dengan nada yang sama, dengan pola-pola ritme yang sama, itu namanya juga pola. Selanjutnya, karya seni yang memiliki fungsi praktis adalah fungsi praktis. Ini jawabannya sendiri ya. Cluenya kalau kalian lihat contoh jawaban seperti ini, kalian cari yang berbeda sendiri. Yang ada meja, lemari, B ada meja, lemari juga, bahkan yang ada sampai vas bunga, D ada meja, lemari, lukisan. Yang D ya. Karya seni yang memiliki fungsi estetika sama lukisan, patung, kaligrafi, foto. Karya seni sebagai fitur praktis adalah jawabannya B, seni rupa yang mengutamakan kemudahan penggunaannya. Praktis, fitur praktis, punya itu ben gampang istilah namanya. Karya seni fungsi estetika, keindahan, seni rupa yang bisa dilihat dari tampilan depan. Kalau kalian melihat sesuatu yang indah, pasti yang dilihat dari depannya dulu ya, bukan dari yang lain. Estetika, misalnya ada patung yang di situ fungsinya untuk keindahan, ya pasti dilihat dari depan dulu, tidak dari bawah atau dari atas. Apresiasi karya seni melalui pengamatan dan apresiasi yang intens disebut C, penghargaan empatik. Kemudian salah satu teknik untuk membuat patung adalah teknik patung ya pasti pahat. Itu teknik melukis akuarel. Akuarel ya. Akuarel itu sapuan-sapuan tipis karya apa itu? Misalnya kalian membuat lukisan dengan menggunakan cat air atau cat minyak, itu disapukan kuasnya tipis-tipis kayak semburat-semburat ada airnya gitu. Berikutnya teknik yang digunakan dalam batik, melukis, menulis, halaman, menggambar. Teknik menggambar. Kemarin Pak David bilang di kelas menulis ya, bukan ralat menggambar. Gambar dekoratif pada kain diproses dengan menutupi dengan lilin, disebut menutupinya dengan lilin. Kalau kalian sering lihat membatik berarti itu namanya batik. Teknisnya membatik itu kan siapkan kain, kemudian kalau kita pengen membuat pola ya ditutupi polanya dengan lilin yang sudah dipanaskan. Setelah lilin dipanaskan, kita buat pola di atas kain. Setelah kainnya itu kain warna aslinya sudah tertutupi oleh malam, baru dikasih pewarna. Tentunya dengan campuran-campuran tertentu ya, ada itu resin atau apa itu, ada luar itu ada itu. Kemudian setelah itu dicelupkan yang polos yang sudah dilukis dengan malam itu dikasih pewarna. Setelah itu dijemur sampai kering,
Habis itu prosesnya adalah pelorotan. Pelorotan itu melorot malam-malam yang menempel pada kain. Dilorot dengan cara dimasak, digodok, panaskan. Ini kan otomatis malamnya meleleh lagi, lepas dari ya, itu proses pelorotan. Setelah itu dijemur, kering, jadi deh batik. Batik itu ada dua ya, batik tulis dan batik cap. Kalau yang zaman sekarang ya ada batik, sebenarnya batik apa ya, pico printing itu juga batik juga itu. Cuma dia capnya dari tanaman, dari daun-daun. Printing namanya. Berikutnya aktivitas menggambar yang digunakan model sebagai objek gambar disebut model menggambar. B. Bentuk objek gambar yang sama bentuknya bagian atas dan bagian bawah atau bagian kiri dan bagian kanan dinamakan meminggir. Kemarin Pak David jawabnya yang simetris ya. Namanya yang meminggir. Nah, udah selesai. Ini nanti bisa kalian pelajari pelan-pelan. Mudah-mudahan ada yang keluar di Romawi 1. Ya, mudah-mudahan ada yang keluar. Oke, kurang lebihnya Pak David mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.